Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Bapak Doni Permana. Hari ini kita masih akan belajar tentang sejarah Indonesia. Ya, materi kali ini akan kita kupas tuntas, sangatlah menarik, yaitu mengenai sejarah perkembangan VOC. Kita akan merefleksi bahaya laten korupsi. Tahu korupsi? Pasti kalian sudah mengenal korupsi. Nanti kita akan bahas tentang korupsi di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan merefleksi bagaimana kehancuran VOC dikarenakan korupsi. Anak-anakku, anak madrasah hebat dimanapun kalian berada, setelah kalian belajar materi hari ini, kalian akan dapat menganalisis sejarah berdirinya dan kehancurannya VOC. Kalian juga akan dapat memahami budaya anti korupsi yang harus dikembangkan di Indonesia, karena korupsi ini merupakan bahaya laten, bahaya yang tersembunyi buat bangsa Indonesia. Mau tahu seperti apa keseruannya? Mari kita simak pembelajarannya. Check it out. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 sebagai jawaban permasalahan persaingan perdagangan Belanda di Nusantara. Puncak kejayaan VOC terjadi pada abad ke-17 hingga akhir abad ke-17. VOC merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia. Dia pendiri sistem bursa saham pertama di dunia juga. VOC menjadi perusahaan terbesar dan terkaya sepanjang sejarah. Luar biasa. Total kekayaan VOC itu mencapai 7,9 triliun dolar atau sekarang setara dengan 110.000 triliun. Silakan hitung sendiri nolnya ada berapa. VOC memiliki aset 150 perahu dagang, luar biasa. 40 kapal perang, 50.000 pekerja, 10.000 tentara dengan keuntungan dividen hingga 40%. Wow, sebuah pencapaian luar biasa. Sekarang, jika ingin menyaingi kekayaan VOC, barangkali kita harus menggabungkan 20 perusahaan besar. Kekuasaan VOC hingga ke Afrika Selatan, Taiwan, Sri Lanka, Selat Hormuz di Persia atau Iran, bahkan Malaka dan Filipina juga dapat dikuasainya. Baik, anak-anakku, anak madrasah hebat dimanapun kalian berada, kekayaan dan kebesaran kekuasaan VOC ini tidak menjadikan kekuasaan VOC menjadi langgeng di Nusantara. Walaupun pada sisi yang lain, kita sebagai bangsa Indonesia mendapatkan sisi positif karena VOC akhirnya bubar. Tetapi kekuasaan yang besar ini akhirnya bubar. Kenapa? Karena VOC menghadapi sebuah masalah yang sangat serius. Selain juga perlawanan dari bangsa Indonesia sendiri. Apa masalahnya? Yaitu masalah korupsi. Anak-anakku yang hebat, dimanapun kalian berada, begitulah perilaku korupsi yang dijalankan oleh pegawai-pegawai VOC, ya, sehingga pada akhirnya VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan pada akhir tahun 1799. Anak-anakku, anak madrasah hebat dimanapun kalian berada, untuk menutup video pembelajaran kali ini, saya menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah VOC merupakan satu perusahaan besar multinasional pertama di dunia yang berdiri sejak tahun 1602. VOC pada akhirnya mengalami kebangkrutan pada tahun 1799. VOC mengalami kebangkrutan karena perilaku korup pegawainya. Selain juga ada tantangan perlawanan dari bangsa Indonesia.